Hai semuanya. Ya, dan ini adalah smartphone terbaru dari Vivo, yaitu Vivo V19. Ya, jadi ini tuh punya slogan Perfect Night, Perfect You, dan bakal di launching tanggal 10 Maret 2020 besok ya. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja, mari kita lihat apa aja sih isi dari boxnya ini. Jadi nanti kita bakal cek juga sensornya, kemudian juga kita bakal cek kualitas Netflixnya, kemudian kita bakal tes fingerprintnya juga, dan kita bakal tes kamera yang ada di Vivo V19 ini. Sekarang mari kita unboxing. Let's go! Oke, baik, dan ini adalah Vivo V19. Oke, sebelum kita bahas, mari kita buka dulu plastiknya. Ya, jadi itu adalah series V ya, flagshipnya Vivo, series V. Oke, wah menarik banget nih. Oke, di tampilan awal boxnya ini bisa kita lihat ya. Oke, untuk bahan ininya tuh kayak di emboss gitu ya, ada teksturnya. Dan bisa kita lihat, tuh kan, cakep nih bahannya tuh ya. Emang kerasa apa ya, premium ya, lebih kerasa premium ya. Oke. Di bagian depan box ini bisa kita lihat, kita menemukan sebuah layar yang punch hole. Ya, ada lubang nih, ada lubang di sini sebelah kanan ya. Ini tentunya adalah kameranya ini. Kemudian kita bisa lihat di sini juga ada RAM 8 GB dan internal storage-nya ini, ROM-nya ini 256 GB. Jadi sebenarnya ada dua varian, yang 256 dan yang 128 GB untuk internal storage-nya. Ini menarik nih, bagus nih. Begini ini cakep ya. Oke, bagian kanannya ya ini bisa dilihat standar ya. Ada logo Vivo-nya, kemudian bagian atasnya juga polos, bagian bawahnya polos, kemudian bagian belakangnya ini adalah USP-nya, Unique Selling Point-nya. Bisa dilihat. Di sini ada 32 megapiksel front kamera. Oke, kamera depannya ini 32 megapiksel dan Super Night Selfie. Oke. 32 megapiksel dan bisa selfie di malam hari. 32 megapiksel Super Night Selfie. Oke. Kemudian kamera belakangnya 48 megapiksel AI Quad kamera. Kalau misalnya kita ngeliat dari bentuknya bisa dilihat ya. Bentuknya huruf L gini ya. Oke, ini yang tengah ini adalah 48 megapiksel, kemudian untuk super wide angle-nya ini 8 megapiksel, kemudian untuk super makronya ini 2 megapiksel, dan ini depth kameranya ini 2 megapiksel. Dan ini dilengkapi dengan LED flash. Oke. Kemudian di bagian sininya bisa kita lihat ya. Tipenya ini adalah Vivo 1919, 1919, dan warnanya ini adalah crystal white. Wah, kita dapat yang putih nih. Oke, langsung aja mari kita buka. Ini tuh bakal launching besok ya, tanggal 10 Maret 2020. Oke, ini adalah penerusnya dari Vivo V17. Dan ini ada Vivo V19 yang versi biasanya. Mungkin nanti bakal ada yang Vivo V19 yang versi Pro-nya. Oke, sekarang, gila. Cakep banget ini nih. Aduh, mantep ya. Ini melambangkan, melambangkan apa ini? Ini melambangkan, kalau di kamera cakep banget ini, bener serius. Kalau dari saya ya nggak kelihatan nih, tapi kalau misalnya dari kamera kelihatan ya ada tekstur-tekstur, gimana gitu. Ini kayaknya cocok nih buat thumbnail nih. Nih gini ya, buat thumbnail nih. Wah, cakep. Oke, Vivo V19. Oke, ada apa aja? Mari kita buka. Oke, tentunya pasti ya. Kita dapat soft case, jelly case-nya. Kemudian ini ada SIM ejector. Dan ini tentu ada kartu garansi dan quick start guide gitu ya. Kemudian ini adalah ini adalah USB Type-C. USB Type-C, dan ini nomor emailnya. Ini adalah smartphone ya dong. Vivo V19. Ada fingerprint sensor. Kemudian ini ada sensor proximity ya di sini. Crystal white ini. Crystal white. Kita simpan dulu aja. Ada apa lagi? Kita lihat. Tentu pasti ini ada. Ya, kita dapat headset. Ya, kita dapat headset dari Vivo-nya. Kemudian ya ini adalah chargernya, ini yang sudah support 2 engine fast charging dengan outputnya itu 5 volt 2 ampere dan 9 volt 2 ampere. Sekarang mari kita buka
smartphone-nya. Aduh, ini tangan saya lagi agak basah ya. Uh. Ya. Ini adalah Vivo V19 dengan warna crystal white. Jadi sebenarnya ada dua warna ya, ada crystal white dan ada crystal blue. Oke, pertama kali pegang HP ini, pas dibuka ya langsung pegang, ini kerasa cukup ringan. Dengan baterai 4500 mAh ini cukup ringan dan ini enak banget digenggamnya. Ya, jadi grab di tangannya itu nyaman banget. Mungkin ini karena adanya desain 3D ya. Jadi samping-sampingnya ini punya desain 3D curve gitu. Jadi bikin nyaman di tangan kita. Jadi kalau misalnya kita pakai HP ini lama-lama, ini bakal enak banget. Oke, sekarang mari kita bahas di bagian sektor kiri kanannya gitu ya. Oke, di bagian kanannya ini ada tombol volume dan tombol power tentunya nih bisa dilihat ya. Kemudian di bagian kirinya ini ada slot SIM. Nanti kita buka. Di bagian atasnya ini ada lubang mikrofon, bisa dilihat. Kemudian di bagian bawahnya ini ada port jack audio, kemudian lubang mikrofon, port USB Type-C, dan lubang speaker. Oke, sekarang mari kita buka dulu. Slot SIM-nya ini hybrid atau enggak? Oke, mana tadi? Oke, ini adalah SIM ejector-nya. Mari kita buka. Kira-kira apa nih? Vivo memang selalu ngasih kayak gini ya. Jadi asik nih, kita bisa dua kartu SIM dan langsung menggunakan microSD secara bersamaan. Cakep. Oke, sekarang mari kita nyalain handphone ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, smartphone-nya udah saya setting ya, dan ya, mari kita lihat ini adalah Vivo V19. Oke, biar nggak agak flicker ya. Menariknya tuh Vivo tuh ada fitur kayak gini nih. Kita buka di display, kemudian ada di low brightness anti flicker. Nah, biar agak enak nih di layar. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, tampilan pertama nih pas ngelihat, ini kok layarnya lega banget dan punch hole-nya itu ukurannya tuh kecil ya, bisa dilihat ini kecil. Sementara layarnya ini dengan bezel yang cukup tipis, jadi kerasa banget luasnya lihat. Dan untuk layarnya ini bisa dilihat ya, ini udah ada anti goresnya juga nih, di sini udah ada anti goresnya. Jadi kalau misalnya kalian beli langsung udah ada anti goresnya. Oke, layarnya ini hadir dengan desain punch hole dan ini udah menggunakan panel Super AMOLED. Ukurannya ini 6,44 inci, sudah Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Nah, untuk aspek rasionya ini 20:9. Dan seperti yang tadi saya bilang, layarnya ini hadir dengan bezel yang tipis. Screen to body rasionya itu mencapai 91,38%. Wah, keren banget ya, tipis banget. Jadi luas banget. Jadi konten yang ditampilkan di layar ini tuh bakal lebih nyaman dilihat dan harusnya lebih banyak informasinya ya. Kemudian karena ini udah Super AMOLED, tentunya ini ada yang namanya Screen Touch ID atau in-display fingerprint. Sekarang mari kita coba, oke? Tadi kebetulan udah saya tes, udah saya input maksudnya ya. Sekarang mari kita tes. Wih, cakep ya, cepet ya. Oke, cakep nih. Oke, ini untuk bagian depannya. Sekarang untuk bagian belakangnya nih, menarik nih bagian belakang. Oke, ini bagian belakangnya bisa kita lihat. Yang paling menonjol ini adalah kameranya ya. Jadi yang jadi perhatian tuh kameranya, bisa dilihat juga ini ada kamera bump-nya bisa terlihat. Sejujurnya sih menurut saya ini kamera bump-nya nggak terlalu menonjol ya, seperti smartphone yang baru keluar kemarin-kemarin. Ini tuh menurut saya cukup tipis lah kamera bump-nya. Dia tuh hadir dengan 48 megapiksel AI quad kamera, jadi ada 4 buah kamera belakang, 8 megapiksel wide angle, super wide angle, kemudian 2 megapikselnya ini super makro, kemudian 2 megapikselnya lagi adalah depth kamera untuk bokeh, dan ini ada LED flash. Kemudian di sini ada tulisannya f1.8 sampai 24 ASPH 48 megapiksel. Bisa lihat ya. Oke, sekarang mari kita coba-coba ya. Untuk UI-nya ini dia sudah menggunakan versi berapa? Kita lihat versi berapakah ini. Oke, untuk sistem operasinya ini sudah menggunakan Android 10 dan Vantage OS 10. Dan untuk chipsetnya ini menggunakan Snapdragon 675 AI Engine
Untuk performanya ya, untuk main gamenya ini sudah dilengkapi dengan Vivo Multi Turbo. Jadi main gamenya harusnya lebih lancar dan stabil. Kemudian RAM-nya ini 8 GB dan varian yang saya punya ini adalah 256 GB untuk ROM-nya. Sekarang mari saya cek dulu untuk sensornya ya. Oke, bisa kita lihat sensornya ini. Halo? Oke, sensornya ini cukup lengkap ya. Ada gyroscope juga, jadi kita bisa VR dan ya. Sekarang mari kita cek kualitas untuk Netflix-nya. Nah, menarik ya. Untuk kualitas Netflix-nya ini dia bisa live streaming di kualitas 720 pixel ke atas. Jadi udah bisa kualitas HD karena dia sudah punya sertifikat Wi-Fi-nya itu L1. Jadi udah bisa kualitas HD. Kalau misalnya handphone kalian masih L3, jadi dia nggak bisa kualitas HD. Maksimal itu kalau nggak salah 540 pixel. Cakep nih, jadi kalau misalnya kita nonton Netflix di HP ini, di smartphone Vivo V19 ini, bisa dengan kualitas yang mantap, kualitas yang HD. Oke, kemudian kita lihat kameranya. Oke, bisa dilihat ya, ini kameranya ada super wide angle, bokeh, dan super makro. Oke. Kemudian di sini bisa lihat ada video, kemudian ada potret, ada night. Dan untuk 48 megapikselnya ada di more 48 megapiksel, kemudian juga ada panorama, live photo, slow motion, time lapse, jockey vision, ya banyak lah ya. Oke, sekarang mari kita lihat settingannya. Oke, untuk videonya ini bisa merekam 4K di 30 frame per second. Kalau misalnya untuk frame rate 60 frame itu maksimal ada di 1080 pixel. Oke, kodeknya juga udah ada H265 ya, tapi yang standar ini H264 lah. Oke, apalagi ya? Oke, yang menarik nih, mana yang menarik tuh ada, kalau nggak salah tuh yang menarik tuh ada ini nih. Nah, professional function. Jadi kita bisa mengaktifkan histogram, kemudian kita juga bisa mengaktifkan fitur RAW-nya. Jadi kalau misalnya kita sekali foto, ada fitur RAW-nya. Jadi ada file RAW-nya. Itu adalah file yang belum diedit sama sekali kalau nggak salah. Jadi kalau JPEG itu udah melalui proses, sementara kalau si RAW ini emang bener mentahannya banget. Jadi cocok banget buat profesional, buat edit-edit, color grading-nya, dan lain-lain. Oke, paling itu saja kali ya video kali ini. Nanti bakal saya kasih lihat nih beberapa sampel foto dari Vivo V19 ini. Semoga bermanfaat. Nanti untuk video reviewnya jangan lupa di channel Rizwan Zone ini ya. Makanya subscribe aja kalau misalnya mau. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Oke, terus di video kali ini ya, ini berikut adalah hasil foto dari Vivo V19. Saya pamit. Bye. Bye-bye.